Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, menjelajahi salah satu mahakarya arsitektur paling megah di Indonesia, bahkan di dunia. Ya, kita akan mengupas tuntas segala hal tentang Candi Prambanan. Siapa sih yang belum pernah dengar nama candi yang satu ini? Kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang menjulang gagah di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tapi, di balik kemegahannya, ada cerita, sejarah, dan makna yang luar biasa dalam. Jadi, siapkan diri kalian. Kita akan mulai petualangan kita sekarang. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita fahami dulu konteks sejarahnya. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi, pada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Ini adalah era di mana dua dinasti besar berkuasa secara berdampingan, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Uniknya, meski berbeda keyakinan, mereka hidup rukun dan bahkan saling berkolaborasi. Candi Borobudur yang megah itu adalah peninggalan dinasti Shailendra, sementara Prambanan adalah mahakarya dari dinasti Sanjaya. Ini menunjukkan betapa tingginya toleransi dan kehebatan peradaban Nusantara saat itu. Lalu, siapa sebenarnya yang punya gagasan membangun candi sebesar ini? Pembangunan Candi Prambanan dimulai oleh Rakai Pikatan, seorang raja dari dinasti Sanjaya. Pembangunan ini kemudian dilanjutkan dan diperluas oleh raja-raja penerusnya, seperti Rakai Balitung Mahasambu. Jadi, candi ini bukan proyek semalam jadi, melainkan sebuah mahakarya yang dibangun lintas generasi penguasa. Prasasti Siwagraha yang ditemukan di sekitar Prambanan menjadi kunci penting yang menceritakan detail pembangunan candi ini. Prasasti berangkat tahun 856 Masehi ini menyebutkan pembangunan sebuah Siwagraha atau rumah Siwa yang deskripsinya sangat cocok dengan Candi Prambanan. Sekarang, mari kita bicara soal tujuan pembangunannya. Seperti namanya, rumah Siwa, tujuan utama Candi Prambanan adalah sebagai persembahan agung kepada Trimurti, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Siapa saja mereka? Mereka adalah Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang pelebur. Nah, Candi Prambanan didesain secara khusus untuk memuliakan ketiga dewa ini. Kompleks ini memiliki tiga candi utama di halaman pusat yang didedikasikan untuk mereka. Candi yang paling besar dan paling tinggi di tengah, setinggi 47 meter, adalah Candi Siwa. Di sebelah utaranya ada Candi Wisnu, dan di selatannya ada Candi Brahma. Ini adalah wujud penghormatan tertinggi Kerajaan Mataram kuno kepada para dewa yang mereka puja. Selain sebagai pusat peribadatan, pembangunan Prambanan juga punya makna politis yang kuat. Ini adalah cara dinasti Sanjaya untuk menandai kembalinya kekuasaan mereka di tanah Jawa setelah beberapa waktu wilayah tersebut berada di bawah pengaruh kuat dinasti Shailendra. Pembangunan candi yang begitu megah dan spektakuler ini seolah menjadi pernyataan, dinasti Sanjaya telah kembali berjaya. Ini adalah simbol kekuatan, kemakmuran, dan legitimasi kekuasaan mereka. Jadi, Prambanan bukan hanya tempat suci, tapi juga monumen politik yang sangat strategis pada masanya. Mari kita lihat lebih dekat arsitekturnya yang luar biasa. Candi Prambanan adalah puncak seni bangunan Hindu Jawa. Bentuknya yang tinggi dan ramping, mengikuti ciri khas arsitektur candi Hindu, sangat berbeda dengan Borobudur yang melebar. Kompleks ini awalnya diperkirakan memiliki lebih dari 240 candi. Bayangkan betapa megahnya tempat ini di masa jayanya. Ada 3 zona utama, zona luar, zona tengah yang diisi ratusan candi perwara atau candi pendamping, dan zona dalam yang paling suci tempat 3 candi utama dan 3 candi wahana berada. Di depan setiap candi dewa, ada candi yang lebih kecil yang didedikasikan untuk wahana atau kendaraan dewa tersebut. Di depan Candi Siwa, ada Candi Nandi yang di dalamnya terdapat arca seekor lembu jantan, kendaraan Siwa. Di depan Candi Wisnu ada Candi Garuda, dan di depan Candi Brahma ada Candi Angsa. Susunan ini penuh dengan simbolisme dan makna filosofis yang mendalam. Salah satu daya tarik terbesar Prambanan adalah relief-reliefnya yang menakjubkan. Di sepanjang dinding Candi Siwa dan Candi Brahma, terukir panel-panel relief yang menceritakan kisah epik Ramayana. Ceritanya dimulai dari Candi Siwa, berlanjut searah jarum jam, lalu bersambung di Candi Brahma. Jika kamu mengikuti alur relief ini, kamu seolah sedang membaca sebuah buku cerita raksasa yang dipahat di atas batu. Detail ukirannya sangat hidup, menceritakan kisah Rama, Sinta, dan perjuangan mereka melawan Rahwana. Sementara itu, di Candi Wisnu,
terukir relief Krishnayana yang menceritakan kisah masa kecil Dewa Krishna. Ini adalah bukti nyata kehebatan para seniman dan pemahat pada masa itu. Tentu saja, banyak dari kita yang juga akrab dengan legenda Roro Jonggrang. Cerita rakyat ini mengisahkan tentang seorang pangeran sakti bernama Bandung Bondowoso yang jatuh cinta pada putri Roro Jonggrang. Sang putri, yang tidak ingin menikahinya, memberikan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam satu malam. Dengan bantuan pasukan jin, Bandung Bondowoso hampir berhasil. Namun, Roro Jonggrang menggagalkannya dengan menipu para jin agar mengira fajar telah tiba. Marah karena tipu muslihat itu, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu untuk mengenapi candi ke-1000. Arca inilah yang dipercaya sebagai arca Dua Gemahisa Suramardini di dalam Candi Siwa. Walaupun ini hanya legenda dan bukan sejarah resmi, cerita ini menambah warna dan misteri yang menyelimuti Candi Prambanan, membuatnya semakin menarik di mata masyarakat. Sayangnya, kemegahan Prambanan tidak bertahan selamanya. Diperkirakan pada abad ke-10, pusat kerajaan Mataram kuno pindah ke Jawa Timur. Penyebabnya masih diperdebatkan. Ada yang bilang karena letusan dahsyat Gunung Merapi, ada juga yang menyebut karena alasan politik. Akibatnya, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terurus. Ratusan tahun kemudian, gempa bumi besar mengguncang wilayah ini, menyebabkan sebagian besar bangunan candi runtuh dan rusak parah. Selama berabad-abad, Prambanan hanya tinggal puing-puing yang tertutup semak belukar. Candi ini baru ditemukan kembali pada tahun 1733 oleh seorang pegawai VOC Belanda bernama C.A. Lans. Namun, upaya pemugaran serius baru dimulai pada awal abad ke-20. Proses restorasi ini sangat rumit dan memakan waktu puluhan tahun. Para arkeolog harus menyusun kembali ribuan balok batu seperti puzzle raksasa. Pemugaran Candi Siwa saja baru selesai pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Hingga hari ini, proses restorasi masih terus berjalan, terutama untuk candi-candi perwara yang jumlahnya sangat banyak. Pada tahun 1991, UNESCO mengakui Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia. Pengakuan ini menegaskan betapa pentingnya nilai sejarah, budaya, dan arsitektur Prambanan bagi peradaban manusia. Kini, Candi Prambanan tidak hanya menjadi tujuan wisata populer, tetapi juga pusat kegiatan budaya dan keagamaan. Upacara keagamaan Hindu seperti Taur Agung Kesanga menjelang Hari Raya Nyepi sering diadakan di sini. Selain itu, pementasan Sendratari Ramayana dengan latar belakang candi yang megah di malam hari menjadi daya tarik yang tak terlupakan bagi siapapun yang menyaksikannya. Jadi, teman-teman, Candi Prambanan lebih dari sekadar tumpukan batu kuno. Ia adalah saksi bisu kejayaan sebuah peradaban, simbol toleransi, monumen politik, galeri seni, dan pusat spiritualitas yang telah bertahan melintasi zaman. Setiap relief, setiap arca, dan setiap sudutnya menyimpan cerita yang menunggu untuk kita gali. Mengunjungi Prambanan adalah seperti membuka jendela ke masa lalu Nusantara yang gemilang. Ia mengajarkan kita tentang kehebatan nenek moyang kita dan mengingatkan kita akan kekayaan budaya yang harus kita jaga bersama. Candi Prambanan, atau yang sering juga disebut Candi Roro Jonggrang, adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Letaknya nggak jauh dari Yogyakarta, tepatnya di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika pertama kali melihatnya, kita pasti langsung terpukau dengan kemegahan dan detail ukirannya yang luar biasa. Tapi, di balik keindahannya, ada cerita sejarah yang sangat panjang dan menarik. Menurut para ahli sejarah, Candi Prambanan mulai dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi, tepatnya sekitar tahun 850 Masehi. Siapa yang membangunnya? Candi ini didirikan pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno atau yang juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Pembangunan ini bukan proyek kecil, loh. Ini adalah proyek besar yang kemudian dilanjutkan dan diperluas oleh raja-raja berikutnya, seperti Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Jadi bisa kita bayangkan, pembangunan candi ini memakan waktu puluhan tahun, melibatkan ribuan pekerja, seniman, dan arsitek terbaik pada masanya. Sekarang, mari kita bicara tentang tujuan pembangunan candi yang super megah ini. Apa sih alasan Rakai Pikatan membangun Prambanan? Pertama dan yang paling utama, Candi Prambanan dibangun sebagai persembahan untuk Trimurti, 3 dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Trimurti terdiri dari Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara,
dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi utamanya, yang paling tinggi dan paling besar di tengah kompleks, didedikasikan untuk Dewa Siwa. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, aliran Siwaistik sangat dominan di kerajaan Mataram kuno. Dua candi utama lainnya yang mengapit Candi Siwa didedikasikan untuk Dewa Wisnu di sisi utara dan Dewa Brahma di sisi selatan. Selain sebagai tempat pemujaan, pembangunan Candi Prambanan juga punya makna politis yang sangat kuat. Ini adalah penanda kebangkitan kembali kekuasaan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Setelah beberapa waktu sebelumnya, wilayah ini didominasi oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha dan membangun Candi Borobudur. Jadi, Prambanan seakan menjadi jawaban dan simbol kejayaan Hindu di tanah Jawa. Pembangunannya yang masif dan megah ini seolah-olah ingin menunjukkan kepada dunia tentang kekuatan, kemakmuran, dan keagungan kerajaan Mataram kuno di bawah pimpinan dinasti Sanjaya. Kompleks Candi Prambanan ini luar biasa besar. Awalnya, diperkirakan ada lebih dari 240 candi di sini. Wow, bisa bayangin nggak sih betapa luas dan ramainya kompleks ini di masa jayanya? Ada 3 candi utama yang kita sebutkan tadi, yaitu Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. Di depan ketiga candi utama ini, ada 3 candi yang lebih kecil yang disebut Candi Wahana. Candi-candi ini didedikasikan untuk wahana atau kendaraan dari masing-masing dewa. Ada Candi Nandi untuk wahana Siwa yaitu seekor lembu, Candi Garuda untuk wahana Wisnu, dan Candi Angsa untuk wahana Brahma. Selain itu, ada juga 2 candi apit yang mengapit deretan candi utama di sisi utara dan selatan, 8 candi kelir di setiap penjuru mata angin, dan ratusan candi perwara atau candi pendamping yang mengelilingi halaman utama. Sayangnya, banyak dari candi perwara ini yang kini hanya tersisa reruntuhannya saja. Tapi ini justru memberi kita gambaran betapa megahnya kompleks ini pada zaman dahulu. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari Prambanan adalah relief-reliefnya. Dinding candi ini dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang menceritakan kisah-kisah epik. Di Candi Siwa dan Brahma, kita bisa mengikuti alur cerita Ramayana yang diukir dengan sangat detail. Ceritanya dimulai dari sisi timur Candi Siwa dan berlanjut di Candi Brahma. Sedangkan di Candi Wisnu, terukir relief yang menceritakan kisah Krisnayana, yaitu kisah masa kecil Dewa Krishna. Membaca relief ini seperti membaca komik raksasa dari batu yang dibuat 1000 tahun yang lalu. Benar-benar sebuah mahakarya seni yang tak ternilai harganya. Namun, seperti roda kehidupan yang terus berputar, masa kejayaan Prambanan tidak berlangsung selamanya. Sekitar abad ke-10, pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur. Alasan kepindahan ini masih menjadi perdebatan para ahli. Ada yang bilang karena letusan dahsyat Gunung Merapi, ada juga yang menyebut karena alasan politis dan perebutan kekuasaan. Akibatnya, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terurus. Puncaknya, sebuah gempa bumi besar yang terjadi pada abad ke-16 meruntuhkan sebagian besar bangunan candi. Selama ratusan tahun, Prambanan hanya menjadi tumpukan reruntuhan batu yang ditumbuhi semak belukar. Kisah kemegahannya perlahan memudar dan berubah menjadi legenda rakyat. Salah satunya adalah legenda Roro Jonggrang. Kalian pasti pernah dengarkan cerita tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Legenda ini menceritakan tentang seorang pangeran sakti bernama Bandung Bondowoso yang ingin menikahi putri cantik Roro Jonggrang. Sang putri yang tidak mencintainya memberikan syarat yang mustahil, yaitu membangun 1000 candi dalam satu malam. Dengan bantuan para jin, Bandung Bondowoso hampir berhasil menyelesaikan syarat itu. Tapi Roro Jonggrang yang cerdik menipu para jin dengan menumbuk lesung dan membakar jerami, sehingga ayam jantan berkokok dan para jin mengira fajar telah tiba. Mengetahui dirinya dicurangi, Bandung Bondowoso murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu untuk mengenapi candi yang ke-1000. Arca inilah yang konon dipercaya sebagai arca Dewi Duege di dalam Candi Siwa. Tentu saja ini hanya legenda, tapi cerita inilah yang membuat Prambanan semakin misterius dan menarik di mata masyarakat. Candi Prambanan baru ditemukan kembali pada tahun 1733 oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama C.A. Lons. Namun, upaya pemugaran atau restorasi yang serius baru dimulai pada tahun ke-1918. Proses pemugaran ini sangat rumit dan memakan waktu yang sangat lama. Para arkeolog harus menyusun kembali bongkahan-bongkahan batu seperti bermain puzzle raksasa. Bayangkan, setiap batu harus ditemukan pasangannya yang tepat. Proses ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan penelitian yang mendalam. Pemugaran Candi Siwa, sebagai candi utama,
akhirnya selesai pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Kemudian pemugaran candi-candi lainnya terus dilanjutkan, meskipun sampai sekarang masih banyak bagian dari kompleks candi yang belum pulih sepenuhnya. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia. Ini adalah pengakuan internasional atas nilai sejarah, budaya, dan arsitektur yang luar biasa dari Prambanan. Hari ini, Candi Prambanan berdiri tegak dengan gagahnya, menjadi saksi bisu dari pasang surut peradaban di tanah Jawa. Ia bukan hanya sekadar tumpukan batu kuno, tapi juga sebuah perpustakaan raksasa yang menyimpan pengetahuan tentang teknologi, seni, kepercayaan, dan sistem sosial masyarakat pada masanya. Mengunjungi Prambanan seolah membawa kita kembali ke masa lalu, merasakan atmosfer spiritual dan keagungan sebuah kerajaan besar. Bagi kita, generasi masa kini, Prambanan adalah warisan yang sangat berharga. Tugas kita adalah untuk terus menjaga dan melestarikannya, agar keindahannya bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Ia adalah bukti nyata dari kehebatan nenek moyang kita, dan menjadi sumber kebanggaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi, begitulah kisah panjang dari Candi Prambanan, dari awal pembangunannya yang megah, masa-masa terlantar, hingga akhirnya bangkit kembali menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Setiap sudutnya menyimpan cerita, dan setiap ukirannya memiliki makna.